Terima kasih Bu Ili. Eh, Berbicara mengenai family ini bikin kita semua baper ya. Karena sejak awal mula kan kita hidup berangkat dari keluarga gitu ya. Aduh, saya sudah mulai terbawa arus ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita sudah berproses bersama kurang lebih 2 jam. Jadi emosi kita sudah dibawa ke sana ke sini sama Bu Ili gitu ya, mengingat masa lalu, mengingat generasi selanjutnya, dan macam-macam perasaan yang kita ingat-ingat kembali dari masa lalu. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan nanti akan dijawab oleh Bu Iliana setelah saya sebutkan pertanyaannya. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang masih memiliki pertanyaan yang belum disampaikan, kesempatan masih terbuka. Silakan menuliskan pada Zoom chat box dan ditujukan pada co-host Q&A. Baiklah, kita mulai ya Bu Ili ya sesi tanya jawabnya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk meramaikan chat box admin Q&A supaya lebih seru lagi sesi tanya jawab. First thing first Ibu, kenapa kok kita kenapa kok kami diajak mundur ke usia 0 sampai 10 tahun, Ibu? Sementara kan kita mayoritas kita hidup di usia berapa? Sorry, kenapa kita mundur ke 0 sampai 10 tahun, Ibu? Silakan. Iya, karena memang yang mempengaruhi kita hari ini itu yang cukup besar dampaknya adalah di usia 0 sampai 10 tahun. Di usia 0 sampai 10 tahun itu di mana kita menyerap hal-hal yang akan menjadi nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga menyerap pola-pola yang kita lihat sehari-hari. Kemudian juga itu itu adalah dasar dari kehidupan 0 sampai 10 tahun. Bahkan kalau mau ditarik lagi sebenarnya dari 0 sampai 10 tahun, mana yang porsi lebih besar lagi itu adalah di usia 0 sampai 5 tahun. Makanya dikatakan golden age ya, dan itu betul banget. 0 sampai 5 tahun itu berpengaruh. Apakah yang lain berpengaruh juga? Usia remaja dan sebagainya itu juga tetap berpengaruh. Hanya saja fondasinya itu di usia 0 sampai 10 tahun. Padahal banyak yang lupa ya, tapi justru di situ yang terserap itu adalah yang tertanam. Ya, itu menjadi pola yang dilakukan di kemudian hari. Oke, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Ibu. Betul ya, kebanyakan lupa usia 10-5 tahun itu kapan ya? Terus apa aja dirasakan, jadi butuh waktu untuk kembali gitu ya Bu ya. Tapi Betul. semoga apa yang kita rasakan atau yang kita identifikasikan sekarang, kalau saya sih 40 sekian, berarti mundurnya jauh gitu ya. Jadi semoga yang apa saya identifikasikan atau teman-teman semua yang di sini identifikasikan itu tidak meleset jauh gitu ya Bu ya, supaya kita bisa dalam tanda kutip sembuh betul. Gitu ya Bu Ili ya. Oke, iya betul. Dan tadi Miss Patricia sempat bilang sembuh ya. Untuk sembuh dan pulih, kita perlu pahami itu adalah proses. Bukan hari ini kemudian langsung pulih 100% semuanya. Bukan. Jadi pemulihan itu adalah lapisan demi lapisan. Apa yang Tuhan bukakan hari ini, tanggung jawab kita adalah yuk kita proses. Apa yang Tuhan ingatkan, luka yang Tuhan ingatkan, kita ampuni. Kemudian apa yang Tuhan ingatkan perlu kita ubah, kita lakukan, kita pelajari. Nanti besok-besok ada Tuhan ingatkan lagi yang Tuhan ingatkan. Entah pengalaman atau luka atau hal tertentu. Kita proses lagi. Dan setelah kita proses, kita akan mengalami pertumbuhan dan perubahan. Itu akan terjadi terus-menerus sampai kita tuh dipanggil Tuhan proses itu. Dan disitulah makanya perubahan kita menuju kepada karakter Kristus. Itu adalah sebuah progres ya. Progres yang terus berjalan terus-menerus gitu. Sekali lagi ya, jadi ingat proses. Pemulihan dan kesembuhan itu adalah seperti daily cleansing. Itu memang kehidupan. Saya kembalikan lagi kepada Miss Patricia. Terima kasih Bu Ili. Nah itu tadi Bu, kalau pinginnya sih seperti kelompok saya tadi ya, pinginnya sih langsung sembuh, ada pilnya gitu Bu. Kalau ada, boleh langsung sembuh supaya kita ini ya, everybody happy lah Bu di rumah. Pinginnya gitu, nggak cuma weekend aja happy-nya, tapi weekdays juga happy gitu ya Bu. Melanjutkan apa yang disampaikan Bu Ili tadi. Jadi sempat
terucap dari salah satu anggota grup, dan kami sepakati bersama bahwa sebetulnya kita ini sudah tahu, Bu. Jadi sebenarnya saya dan mama-mama tadi yang ada di dalam grup sebetulnya tahu sih kalau kami ini salah, sebetulnya tahu kalau apa yang kami lakukan itu adalah hasil turunan gitu ya, Bu ya. Jadi setengahnya nyalakan, aduh gara-gara mama nih aku jadi kayak gini gitu. Nah, sebetulnya tahu, dan beberapa dari teman-teman di grup itu pernah mengikuti beberapa sesi mengenai parenting yang macam ini, Bu. Dan ketika kami mencobanya itu 1-2 hari bisa, Bu. Tapi hari ketiga gagal. Kami gagal. Jadi pertanyaannya begini, Bu. Karena itu mewakili kelompok kami ya, berarti kan beberapa orang ya, Bu ya. Apakah ada cara khusus yang supaya kami ini on track gitu, Bu? Yeah. Karena pasti banyak distraksi ya setiap hari ya, yang anak online learning, yang kami harus masak, harus bersihkan, beresin rumah tangga, beresin pekerjaan. Ada nggak, Bu, yang bikin kita bisa selalu on track supaya nggak cuman sehari 2 hari oke, hari ketiga gagal, terus setelah gagal kita aduh kayaknya percuma deh, terus ikut seminar lagi, terus 1-2 hari lagi oke, ketiga gagal, terus gitu, terus supaya nggak jadi apa ya, pola yang terus menerus gitu, Bu. Silakan, Bu Ili. Ya, oke. Ini menarik sekali. Yang pertama adalah kita melihat dulu bahwa seringkali kita berfokusnya kepada pola ya, kepada yang mau kita ubah, betul ya? Misalnya saya sering marah-marah, kemudian saya perkataan-perkataannya mengkritik gitu. Lalu kita tahu nih sebagai orang tua, perkataan kita tuh nggak boleh mengkritik. Kemudian kita tahan, kita udah tahu dampak-dampaknya. Terus kita tahan, tidak mengkritik. Kemudian berulang lagi. Inilah yang firman Tuhan katakan, seringkali kita melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan ya. Keinginan roh dan keinginan daging itu bertentangan. Kita lihat dulu loh, kalau hanya ingin memperbaikinya saja, itu kan berarti memperbaiki tampak luar perilaku. Kalau ada pola yang berulang-ulang, yang kedua adalah kita coba telusuri sebenarnya akarnya di mana. Akar di mana itu artinya isu apa yang di masa lalu biasanya terkait dengan luka di masa lalu yang perlu diproses. Misalnya kalau ada pola-pola konflik, ataupun misalnya pengambilan keputusan yang berulang-ulang, itu sebenarnya ada apa sih isu dengan orang tua kita atau bagaimana kita dibesarkan. Nah, di sini yang perlu diproses, perlu pemulihan. Pada saat pemulihan ini, memang ini yang nggak bisa langsung instan. Sebagai contoh itu adalah saya nggak bisa kalau saya ngomong nggak didengerin, baik sama suami dan anak-anak. Tapi kan saya bisa bilang gini, kamu nggak nurut, nggak dengerin. Bukan masalah nggak nurutnya. Kenapa saya marah waktu anak saya nggak dengerin saya? Saya marah karena ekspektasi tidak dilakukan. Jadi kan berulang kan marah. Tetapi cara marahnya juga kan beda. Ternyata yang membuat saya marah adalah tanpa sadar luka saya di masa lalu yang nggak didengerin oleh papa mama saya. Ini sama aja nih, anak saya ini melukai saya. Sebenarnya bukan melukai, tapi memang anak itu perlu dilatih. Ini kan beda. Beda. Jadi kalau kita paham bahwa itu adalah akar masalahnya luka karena saya tidak didengarkan oleh orang tua. Jadi saya melihat anak saya, oh anak saya bukan tidak mendengarkan saya, bukan mengabaikan, itu beda loh. Bukan mengabaikan, tetapi sedang latihan untuk melakukan skill yang baru. Saya marah, tapi bukan berarti marah-marah. Emosi marahnya diproses dulu, lalu baru melatih dengan menyampaikan secara asertif. Tetapi sumber kemarahan yang sesungguhnya itu yang perlu kita pahami. Nah, seringkali ini tidak berkoneksi. Jadi kita mengulang-ulang hal yang sama. Itu yang kedua, penting ya, menemukan isu apa yang perlu diselesaikan. Yang ketiga tentunya, kalau sudah tahu itu perlu diubah,
Itu ada bagian dari disiplin diri juga ya. Kan komitmen untuk berubah itu disiplin diri. Dan yang keempat, terus belajar sih sebenarnya. Cuman seringkali yang nomor 1 dan nomor 2 itu yang nomor 2 itu yang terlewatkan. Semoga ini bisa menjawab. Lalu juga penting sekali waktu kita nih, yang paling sering kan konflik dan marah-marah. Jadi tanpa sadar skill mengelola emosi kita juga tidak dibangun. Yang ada adalah menumpuk emosi, lalu kalau marah langsung menyembur. Nah, kita sebagai orang tua perlu mengelola emosi. Kalau enggak, nanti yang ada adalah berdampak kepada perilaku-perilaku yang negatif. Maupun mau berubah sulit, karena emosinya tidak dikelola dari dalamnya. Semoga menjawab. Terima kasih, Bu. Ini workshop yang PR-nya cukup banyak dan dalam gitu ya, Bu ya. Harus bikin checklist dulu. Siap-siap mama-mama dan papa-papa atau teman-teman yang relate banget sama konteks ini. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Pertanyaannya masuk seperti ini. Seringkali kita meyakini nilai-nilai yang ditanamkan di dalam keluarga sebagai suatu kebenaran. Jadi kita ini sudah meyakini kalau itu sebuah kebenaran. Lalu bagaimana cara kita menguji nilai-nilai itu benar atau perlu diperbaiki? Gitu. Betul. Silakan, Bu. Betul banget. Kita kan udah menerima banyak nilai nih ya dari keluarga ya, turun-temurun. Untuk mengujinya, kita perlu belajar loh. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Belajar terus tentang parenting, kemudian belajar terus tentang bagaimana kita tuh bertumbuh sebagai seorang pribadi, lalu belajar firman Tuhan. Kelompok kecil kah, kemudian juga kelompok tumbuh bersama, kemudian nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, jadi bisa dikoreksi. Cocok nggak nih dengan nilai-nilai firman Tuhan? Lalu jangan pernah sendiri, perlu support system. Supaya apa? Kalau punya support system, kita bisa saling memberi feedback, kemudian kita bisa belajar dari juga pengalaman-pengalaman yang lain, tidak bisa sendiri. Itu mau nggak mau, kalau untuk memperbaiki nilai, wajib belajar. Nah, kalau nanti misalnya di Vita School ini ada kelompok-kelompok untuk orang tua punya support system dan belajar, itulah kesempatan yang sangat baik loh untuk memperbaiki nilai-nilai dan belajar nilai-nilai yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih. Semoga dicatat ya Panitia. Supaya ada kelompok-kelompok yang at least menyelamatkan kami mama-mama yang galau ini menghadapi anak-anak. Oke, Bu, kalau tadi dari materi yang Bu Ili sampaikan, itu kan kita harus aware, mengenali dulu. Jadi warisan apa yang kami dapatkan dari orang tua. Lalu menerima, yes. Tapi sebelum apa action atau saat proses menerima itu kan kita perlu mengampuni gitu ya, Bu. Yeah. Tapi ada istilah gitu, jangankan mengampuni orang lain, kita kadang-kadang mengampuni diri sendiri itu sulit, Bu. Jadi apakah ada satu cara bagaimana kami ini bisa mengampuni diri kami terlebih dahulu supaya kita bisa apa ya? Bisa ya, Bu ya? Oke, silakan. Paham. Ya, nah ini juga yang menarik nih. Ini penting sekali, antara memproses emosi dengan mengampuni itu penting banget. Mengampuni itu tuh bukan begini, misalnya kita ingat papa dan mama, ya udah deh saya mengampuni papa, saya mengampuni mama, udah beres. No. Nggak cukup begitu. Jadi proses pengampunan, walaupun bukan sama papa dan mama, sama yang lain-lain, itu caranya adalah begini. Untuk mengampuni seutuhnya. Kadang kita mengampuni tapi belum tentu mengampuni seutuhnya. Kadang kita bilang saya udah lupa. Lupa itu beda dengan mengampuni. Dan seringkali kita bilang juga nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Bilang nggak apa-apa itu bukan mengampuni loh. Kalau kita belum mengampuni itu menjadi sebuah bahan bakar. Kalau kita belum mengampuni, saya kasih contoh. Kalau kita belum mengampuni, luka-luka, kemarahan, kekecewaan, kesedihan dari masa lalu sampai hari ini itu menumpuk. Nah, ini perlu dibersihkan. Ini seringkali ini yang membuat kita tuh jadi luapan-luapan emosi dan perilaku-perilaku negatif. Tapi ini perlu diproses. Anak kita juga nggak tahu cara prosesnya, nanti sama juga menumpuk sama seperti kita.
Sehingga kalau kita pengen anak kita bisa memproses emosi, kita juga orang tua perlu memberi contoh. Bagaimana caranya? Adalah gini. Pernah nggak kita tuh ingat sesuatu, hati kita bergejolak, sedih atau marah? Pernah nggak? Pernah kan ya? Itu jangan diabaikan. Atau misalnya pernah nggak kita dalam satu kondisi, hati kita nggak enak tuh, bawaannya tuh mau marah-marah, atau kita tuh bawaannya sedih. Justru perlu ambil waktu. Daily cleansing itu seperti ini. Kalau ada kejadian atau ingat sesuatu, untuk bisa mengampuni, kita perlu ingat dan tahu dengan persis kejadian apa yang perlu kita ampuni dan siapa. Jadi kalau misalnya dengan papa dan mama, papa ini punya 10 kejadian yang melukai, 10-10-nya perlu diproses satu demi satu. Kalau misalnya saya terluka misalnya dengan Miss Cindy deh, misalnya Miss Cindy ya. Ini contoh, misalnya dengan Miss Cindy. Misalnya satu hari Miss Cindy tuh bicara sesuatu, terus udah gitu, saya terluka gitu. Apa yang saya lakukan terhadap Miss Cindy dulu sebelum membahas papa dan mama? Ini kan luka hari ini. Saya datang sama Tuhan, mengakui perasaan itu penting banget. Saya sedih, marah, kecewa kepada Miss Cindy. Perlu ditelusuri, identifikasi. Oh, saya kecewa. Dan bicara sama Tuhan, akui. Saya kecewa kepada Miss Cindy karena Miss Cindy waktu itu ngomongnya nadanya tinggi. Ucapkan itu di hadapan Tuhan. Begitu kita mengucapkan, memberi nama apa perasaan saya, karena kejadian apa, disitulah kita menguraikan emosi. Ajarkan juga kepada anak kita dengan cara yang sama. Misalnya anak kita tuh ngambek, marah-marah. Kita ajarkan, oh kamu marah. Ya, jadi kamu nih sedang marah. Marah karena apa? Nggak tahu karena apa. Sama mama, bukan. Sama papa, bukan. Sama opa, bukan. Sama Cici, iya sama Cici. Karena apa? Cici iseng. Oh, kamu marah karena Cici iseng ya? Iya. Begitu mengakui emosi, diketahui apa perasaannya dan kenapa penyebabnya, itu memproses. Kebanyakan kita nggak punya skill itu. Itu penting banget. Saya marah kepada Miss Cindy karena nadanya tinggi. Oke. Lalu kalau saya ingat lagi Miss Cindy, hatinya masih bergejolak, disitulah saat gejolak hati masih ada, disitulah emosi perlu diproses. Tuhan, kalau saya ingat Miss Cindy, saya masih marah. Jadi saya melepaskan pengampunan, ucapkan loh itu. Nanti ingat lagi masih marah, ucapkan lagi, Tuhan, saya ingat masih marah dan saya mau melepaskan pengampunan karena Miss Cindy nadanya tinggi. Satu kejadian kepada satu orang bisa berulang-ulang sampai kapankah saya memproses dengan seutuhnya, yaitu pada saat saya ingat kejadian tersebut, hati saya sudah tidak terluka lagi dan saya bisa memaknai melalui Miss Cindy saya belajar lebih sabar. Itu. Jadi bersyukur dari hati. Ini kepada Miss Cindy. Sama juga kepada orang tua kita dan masa lalu kita. Kalau orang tua kita ada 10 kejadian yang melukai satu demi satu, yang mana kejadiannya? Dan diproses. Wah, saya ingat itu. Saya merasa marah diperlakukan gitu dan dampaknya kepada saya hari ini. Tapi saya melepaskan pengampunan, itu perlu diucapkan dan bisa berulang-ulang. Waktu kita selesaikan satu peristiwa, nanti yang ajaibnya itu ya Tuhan bisa ingatkan peristiwa lain lagi yang mungkin sudah kita lupa. Lalu, oh pantesan saya seperti ini. Nah, itu yang perlu diproses. Makanya kenapa seringkali ini tidak diproses. Kita mau berubah, sulit berulang kembali. Karena ada hal di hati kita yang dinamakan memproses emosi dan melepaskan pengampunan. Itu cara mengampuni. Satu peristiwa butuh berapa lama? Macam-macam. Bisa seminggu, 2 minggu. Ada yang sampai peristiwa yang sangat melukai butuh waktu setahun. Ada loh kalau peristiwa yang menyakiti. Tapi it's okay, yang penting kita memprosesnya. Bukan cuma sekedar ngomong dan bilang nggak apa-apa, itu beda, bukan mengampuni. Ini proses pengampunan ya. Dan yang jangan lupa yang kedua adalah mengampuni diri sendiri. Karena baik bitterness, kepahitan atau luka dengan orang lain, itu sama bobotnya dengan guilt atau rasa bersalah atau penyesalan yang tidak diproses. Kalau mengampuni itu akibat apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Ingat ya, orang lain kan tidak sempurna. Jadi bisa melakukan kesalahan dan kita bisa terluka. Jadi kita perlu
mengampuni. Selama berelasi dengan orang lain, kita itu pasti akan terluka dan perlu terus-menerus melepaskan pengampunan. Tetapi kalau guilt atau rasa bersalah, itu adalah karena kita tidak sempurna. Jadi kita bisa melakukan kesalahan atau apa yang kita lakukan kepada orang lain sengaja atau tidak sengaja. Lalu kita menyesal. Menyesal itu perlu diproses. Karena kalau enggak, penyesalan itu, guilt itu menjadi sampah emosi yang membuat kita juga berulang-ulang melakukan hal yang sama. Betul nggak? Udah janji, komitmen, tapi lakukan lagi. Sehingga caranya adalah ambil waktu. Ditulis loh. Kalau bisa ditulis. Tuhan, saya melakukan ini, saya menyesal. Ngomong sama Tuhan, saya menyesal. Peristiwanya apa dengan jelas. Sama seperti mengampuni orang lain, peristiwanya apa yang perlu kita ampuni, ini juga kepada kita. Kalau ada 10 penyesalan satu-satu, dan satu penyesalan bisa berulang-ulang. Misalnya saya juga banyak penyesalan, saya belajar ini setelah anak saya besar. Salah satu dampaknya adalah anak sulung saya yang laki-laki menjadi takut inisiatif, takut salah karena saya terlalu banyak mengkritik. Itu saya penyesalannya cukup lama. Saya ngomong ini saja masih bergetar. Gitu ya. Saya tulis, Tuhan saya menyesal karena saya banyak mengkritik anak saya. Saya minta ampun, lalu saya memaafkan diri saya karena suka mengkritik anak saya dengan perkataan ini. Nanti waktu ingat lagi, ambil waktu lagi. Tuhan, saya menyesal dan saya juga memaafkan diri saya. Itu memproses penyesalan juga bisa punya waktu lama loh. Dan yang amazing-nya, waktu belajar mengampuni diri sendiri memproses penyesalan, kritikan saya terhadap anak saya berkurang. Kekesalan saya terhadap anak saya bisa berkurang juga. Lalu alangkah baiknya kalau kita orang tua, ada kesempatan untuk rekonsiliasi, kita bisa minta maaf. Kalau bisa minta maaf kepada anak-anak. Tetapi pada saat minta maaf, itu perlu kita proses diri kita sendiri lebih dulu. Karena pada saat kita minta maaf, kita bisa tanya, apa sih yang kamu nggak suka dari papa dan mama? Apa perkataan perilaku papa dan mama yang melukai kamu? Nanti dia bisa cerita. Nah, waktu dia cerita, kita perlu siap. Karena nanti kalau dia cerita, kita nggak siap memproses diri kita. Kita bisa menyesal hidup dalam penyesalan. Atau kita bisa justru menyangkali ingin mengklarifikasi. Enggak, bukan begitu maksud papa. Nah, ini tidak membuat rekonsiliasi. Jadi kalau kita ingin anak kita pulih diri kita dulu, kita siap mendengarkan. Waktu anak kita berbicara apapun, ingat anak kita saat sharing tujuannya itu dia sedang memproses emosinya sharing, lalu kita tanya perasaan kamu apa, lalu mama dan papa minta maaf ya. Papa dan mama butuh dimaafkan. Maukah kamu memaafkan papa atau mama? Ajarkan anak kita sampai mengeluarkan, ya saya memaafkan papa dan mama. It's okay, karena pengalaman rekonsiliasi ini yang menjadi modal buat anak kita saat nanti menjadi orang tua. Saat melakukan kesalahan pun dia tahu caranya meminta maaf kepada anaknya. Nggak apa-apa, ada pengalaman yang disesali, tapi ada pengalaman juga rekonsiliasi, itu kan proses pertumbuhan. Itu adalah bagian dari hidup. Semoga menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ili. Jadi ini beneran harus bikin checklist gitu ya Bu ya. supaya yang ini sudah terus nanti berproses ya lapisan demi lapisan. Iya. Seperti Bu Ili sampaikan tadi, nanti ajaibnya Tuhan akan ingatkan lagi peristiwa yang harus betul. Daily cleansing ya. Oke, thank you Ibu. Jadi kalau tadi bagaimana kita mengampuni diri sendiri, tentunya kita harus identifikasi, lalu labeling, berani untuk melabeling, mengetahui penyebabnya dan peristiwa apa secara jelas gitu ya. Iya, yang dikatakan labeling itu memberi label emosi apa yang ada di hati kita. Betul. Jenis emosi ya. Ini kalau secara personal sih bisa terjadi gitu Bu. Untungnya nulis ya Bu ya, nggak pengakuan verbal ya Bu. Menulis untuk diri sendiri. Iya, satu lagi menulis itu penting loh. Kenapa tadi kita mengajak menulis? Karena ternyata bisa merasakan nggak waktu menulis itu hati kita bergejolak. Itu sebenarnya kita sedang memakai betadine kepada luka kita loh. Menyembuhkan dan memproses emosi. Nah, itu boleh dilakukan. Kalau misalnya saya kesel atau marah atau sedih, saya memproses emosinya dengan mengungkapkan, mengeluarkannya, mengakui saya marah kepada siapa, saya nulis kepada siapa. Nulis di ini tapi tidak diberikan kepada orang itu, tetapi itu diproses, itu membantu sekali. Itu namanya terapi, membuat jurnal terapi. Seperti tadi juga sebenarnya itu terapi loh. Itu langkah pertama bisa dilakukan berikutnya. Oke. Siap. Banyak PR sungguhan ini. Thank you, Willy. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengampuni diri sendiri sampai menyembuhkan diri sendiri gitu, Bu. Lalu
Ini saya mau memastikan saja apakah tadi yang Ibu Ili ceritakan mengenai yang berkaitan dengan anak-anak kita yang rekonsiliasi dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Apakah ketika kita sudah tahu kalau anak kita ini terluka, Ya. Apakah ada cara untuk kita membantu dia untuk menyembuhkan luka itu, Bu? Oke. Thank you. Luka dengan kita atau dengan orang lain? Sepertinya dengan kita ya, karena berkaitan dengan family patterns ya, Bu ya. Iya. Kalau luka dengan kita seperti yang tadi tuh, kita mulai dengan percakapan, apa yang kamu tidak suka dari papa dan mama. Nah, itu perlu siap. Begitu anak kita mengungkapkan apa yang tidak dia suka, misalnya pengalaman waktu kecil, dulu waktu saya sekolah, mama tinggalin saya waktu umur 3 tahun di preschool atau di umur 4 tahun. Mama tinggalin. Lalu kalau anak kita ngomong begitu, kita kepengen ngomong apa? Kita pengen ngomong ini kan, maksud mama sebenarnya dulu ingin membuat kamu tuh jadi mandiri, bla bla bla. Itu jangan lakukan itu. Justru kita perlu tanyakan, jangan mengklarifikasi dan membenarkan lagi dan membela diri. Karena pada saat kita membenarkan diri, membela diri, anak kita nggak dipahami. Dan anak kita melihat tuh kan, kalau diajak ngomong, pasti mama merasa yang paling benar. Nah, itu dia. Kita perlu siap ya. Jadi waktu anak kita bilang, waktu itu mama saya sedih karena mama tinggalin saya di sekolah. Kita tanya loh, apa perasaan kamu? Itu penting banget supaya anak kita bisa mengidentifikasi emosi. Ya, saya takut. Tapi jangan bilang gini, jangan takut, jangan begitu. Kamu takut karena apa? Ya karena saya takut waktu itu sendirian. Saya merasa ditinggalkan, saya merasa mama nggak peduli. Terus jangan begini lagi membela diri. Mama peduli, justru karena peduli ingin kamu jadi mandiri. Nah, jangan begitu. Kalau nggak siap, kita bisa jadi membela diri lagi, dan kita bisa jadi berdebat. Hindari yang itu. Dengarkan, lalu tanyakan perasaannya. Lalu, oke, mama baru paham bahwa kamu itu takut dan kamu merasa ditinggalkan. Ucapkan, mama minta maaf ya. Maukah kamu memaafkan mama? Mama perlu dimaafkan. Nanti anak kita tuh bisa ini loh, itu saya lakukan pada anak saya, terus anak saya langsung nangis. Terus saya jadi nangis juga, mama minta maaf ya. Dan anak saya melepaskan pengampunan. Kemudian tanya lagi, kalau ada 50 kejadian, lakukan satu demi satu seperti yang tadi, pelan-pelan, apa yang terbuka. Itu baru satu kejadian, nah disitulah anak kita berproses. Tapi anak kita kan jadi belajar, cara mengampuni adalah begitu. Perasaannya apa, peristiwanya apa, lalu mengucapkan pengampunan. Ini juga menjadi modal di kemudian hari untuk dengan orang lain dan sebagainya. Ini skill mengampuni. Oke, semoga menjawab ya. Terima kasih Bu Ibu. Jadi pada prinsipnya kita harus sembuh dulu gitu ya Bu ya. Tidak bisa berjalan paralel gitu. Kita sendiri. Ya kita berproses, kemudian juga anak kita berproses. Tapi kita duluan ya, seperti kita naik pesawat, kemudian ada oksigen, kan kita dulu yang pasang oksigen, baru kita tolong anak kita. Karena kalau orang tua tidak sembuh, nanti di dalam relasi juga akhirnya jadi konflik lagi dengan pasangan dan dengan anak. Kan banyak sekali konflik dengan anak, kita salahinnya anak kita yang nakal, anak kita yang nggak nurut, anak kita yang bermasalah, padahal sebenarnya kita punya isu yang belum terselesaikan dalam diri kita. Itu sebenarnya penting. Baik. Berarti kita berproses duluan, sambil kita nanti sudah berjalan agak oke, baru bisa paralel gitu ya Bu ya. Betul. Baik. Terima kasih Ibu Ili. Satu pertanyaan terakhir boleh ya Bu? Ya. Kalau tadi yang pertama saya tanya, kenapa kita kok mundurnya ke 0 sampai 10 tahun? Nah, pertanyaan lanjutnya, tadi Ibu Ili menyampaikan bukan berarti tahun-tahun berikutnya tidak mengambil bagian, gitu ya Bu ya. Pertanyaannya, apakah mungkin ada kejadian-kejadian, jadi bukan di usianya, tapi kejadian-kejadian yang secara tidak langsung mempengaruhi pribadi kita dan kita lewatkan begitu saja. Ini seperti denial gitu, atau bagaimana Bu? Silakan Bu. Mungkin boleh lebih didetilkan pertanyaannya, kejadian di luar 0 sampai 10 tahun kah atau bagaimana maksud pertanyaan? Jadi kalau yang saya tangkap, kita tadi kan mundurnya ke 0 sampai 10 tahun, Bu. Lalu apakah ada kejadian-kejadian penyerta yang lewat dari usia itu yang mempengaruhi, yang secara tidak langsung mempengaruhi kita?
gitu. Jadi, Oke. tapi kita lewatkan begitu saja sehingga mungkin tadi menjadi sampah emosi yang menumpuk gitu, Bu. Oh, oke, paham. Oke. Nah, thank you ya yang tadi 0 sampai 10 tahun itu dalam konteks untuk kita mengisi family origin inventory untuk melihat warisan apa yang kita warisi dari orang tua dan sebagainya. Itu mengambil dari usia 0 sampai 10 tahun untuk mengisi family origin inventory. Dan bagaimana kita hari ini, porsi yang cukup besar memberi dampak kepada kita hari ini adalah 0 sampai 10 tahun. Itu kan porsi yang cukup besar. Apakah yang lainnya memberi dampak? Pasti gitu. Misalnya pengalaman di masa remaja juga. Bagaimana kita menemukan identitas diri, bagaimana di masa remaja itu adalah proses kita menuju kepada hidup mandiri, itu mempengaruhi kita hari ini. Lalu kalau mau ditarik, luka kita yang kemarin, atau misalnya yang bulan lalu dengan pasangan dan dengan anak, luka yang tidak terselesaikan, dan juga kita tidak melepaskan pengampunan kepada luka-luka yang baru, itu kan juga sebenarnya menambah tumpukan emosi. Sehingga setiap peristiwa itu yang melukai, yang berdampak, ataupun yang sampah-sampah emosi yang ada, baik dari pengalaman masa lalu dan yang kemarin pun, yang tadi pagi pun, itu perlu diproses. Nah, inilah namanya skill. Dan inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa hidup kita adalah proses ya. Dan cara prosesnya adalah proses yang sama. Mengidentifikasi emosi, mengakui, lalu melepaskan pengampunan, itu caranya sama, baik yang masa lalu dan sekarang. Hanya saja seringkali kita tidak tahu yang mana kejadiannya diproses. Jadi proseslah peristiwa satu demi satu, dan kebanyakan yang masa lalu itu justru terabaikan karena udah lupa, tapi sebenarnya belum terselesaikan itu. Oke, nah hari ini kan kita belajar tentang pola warisan. Selain luka, kita juga mempelajari pola-pola kebiasaan dan apa saja yang kita warisi yang memang kita perlu set up ulang. Itu. Semoga menjawab. Terima kasih Ibu Ili. Never ending Sama-sama. process ya Bu judulnya. Atau Iya. hashtagnya. Iya benar. Bagus ya, never ending process. Saya catat loh. Never ending. Never ending process. Iya. Sebagai penutup misalnya ya, apakah sekarang saya ini nih, walaupun misalnya saya belajar tentang konseling berapa tahun yang lalu saya juga mengajar, saya sharing, saya konselor, apakah saya 100% pulih? Saya nggak tahu. Dan saya bilang, saya masih perlu banyak berproses. Yang tahu itu adalah Tuhan. Tapi tanggung jawab saya adalah saya terus memproses diri saya, begitu ada yang dibukakan, lapisan demi lapisan. Ternyata ada aja yang Tuhan bukakan lagi yang perlu saya proses. Nah, inilah never ending process. Oke, Tuhan berkati ya. Terima kasih banyak Ibu Ili. Oke. Sesi tanya jawab kita sudah berakhir Bapak Ibu, namun saya mengingatkan bahwa di materi yang sudah dibagikan itu ada 3 pertanyaan refleksi yang bisa dijadikan PR pertama dulu. Jadi setelah kita menerima semua materi ini, mumpung masih fresh, kita bisa tuliskan refleksi apa saja yang sudah kita dapatkan supaya ini bisa jadi bekal buat kita semua untuk masuk ke step berikutnya, yaitu bikin list ya Bu ya, bikin list pengampunan. Iya benar, itu penting betul. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah berproses selama kurang lebih 2 jam dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini berakhir pula workshop Unlocking Your Family Patterns. Setiap kita bisa melihat bahwa apapun status kita saat ini, baik sebagai orang tua, anak, single, sudah menikah, dan di musim apapun yang sedang kita alami saat ini, family pattern sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Pesan yang bisa digarisbawahi, luka masa lalu bisa melumpuhkan kita, tapi bisa jadi berkat. Kita semua bisa jadi berkat buat siapapun, terutama orang-orang yang kita cintai. Dan unlocking family patterns begins with me, for us and next generation. Terima kasih Ibu Iliana Widodo yang sudah berbagi kasih dan berkat melalui sesi yang luar biasa ini. Semoga kita semua bisa melakukan yang terbaik demi terciptanya keluarga yang sehat dan generasi yang cemerlang. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama dalam workshop ini. Kita akan akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Saya mengundang Pak Oscar Tamrin untuk memimpin kami dalam doa. Mr. Oscar, dipersilakan.
Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Willy, luar biasa untuk sharingnya di pagi menjelang siang ini ya, tanggal 2 Oktober 2021. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan memberikan kesempatan kita untuk belajar di siang ini. Karena itu yuk kita satukan hati, kita mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur hanya karena kasih-Mu Tuhan, karena kepedulian-Mu atas setiap kami, Kau berikan kami kesempatan untuk belajar di pagi menjelang siang ini Tuhan. Ini kami Bapa, kami mempersilahkan Engkau Roh Kudus berkuasa atas setiap kami, memproses diri kami secara pribadi, memimpin kami dan setiap langkah kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan, berkati kami agar kami juga menjadi berkat buat orang tua kami, buat putra-putri kami, buat keluarga kami, buat orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau Tuhan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber hikmat kami, Engkau gembala kami yang agung. Bapa, kalau sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami kayak Engkau menyertai setiap langkah kami Tuhan, melindungi kami. Tak lupa kami juga mencurahkan berkat untuk Ibu Iliana sekeluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena Engkau melingkupi Ibu Iliana sekeluarga dengan kasih dan kuasa-Mu, menjagai hidupnya, memberkati keluarganya, memberkati setiap pelayanannya, setiap usahanya, kayak Engkau yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa, kami naikkan semua doa, ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih, Mr. Oscar. Terima kasih, Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa pada Parents Build selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.